Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmadani. Saya mahasiswi UIN Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi dengan NIM 0704201077. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kalimat. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung pikiran lengkap. Sebuah kalimat paling kurang mengandung subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pada tahun 1990, Susilo mengemukakan 5 ciri kalimat bahasa Indonesia. Kelima ciri tersebut ialah bermakna, bersistem urutan frase, dapat berdiri sendiri dalam hubungannya dengan kalimat yang lain, berjeda, dan berhenti dengan berakhirnya intonasi. Namun, hal ini belum menjamin bahwa kalimat itu adalah kalimat bahasa Indonesia baku. Contoh kalimatnya yaitu, di tempat ini dijadikan tempat pertemuan bagi pihak yang bertikat di poso. Kalimat ini bukanlah kalimat baku, meskipun memiliki kelima ciri kalimat di atas. Hal itu karena tidak terlihat unsur subjek di dalam kalimat tersebut. Ciri kalimat baku menurut Susilo pada tahun 1990 yaitu gramatikal, masuk akal, bebas dari unsur mubazir, bebas dari kontaminasi, bebas dari intervensi sesuai dengan ejaan yang berlaku dan sesuai dengan lafal bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian stop. Setiap kalimat memiliki unsur penyusun kalimat. Gabungan dari unsur-unsur kalimat akan membentuk kalimat yang mengandung arti unsur-unsur inti kalimat antara lain stop. Yang pertama yaitu A, subjek atau subjek, atau yang dilambangkan biasanya dengan huruf S. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi. Yang pertama yaitu 1. Membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. Yang kedua yaitu memperjelas makna, dan yang ketiga menjadi pokok pikiran, menegaskan makna, memperjelas pikiran, ungkapan, dan membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek yaitu jawaban apa atau siapa, didahului kata bahwa, berupa kata atau frasa benda atau nomina, disertai dengan kata ini atau itu, kata sifat didahului kata si atau sang, si cantik, si hitam, dan sang perkasa. Tidak didahului preposisi di dalam pada, kepada, bagi, untuk, diri, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. Tidak dapat diungkapkan dengan kata tidak, tetapi dengan kata bukan. Contoh subjek, jawaban atas pertanyaan apa atau siapa kepada predikat. 1. Contohnya yaitu Hadi memelihara binatang. Siapa memelihara? Jawab, Hadi. Maka Hadi adalah subjek. Yang kedua contohnya yaitu
Meja itu dibeli oleh paman. Apa dibeli? Jawab, meja. Yang kedua adalah P, atau biasa disebut predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri, atau subjek itu memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri, tentulah menyatakan apa yang dikerjakan atau dalam keadaan apakah subjek itu. Oleh karena itu, biasanya predikat terjadi dari kata kerja atau kata keadaan. Contohnya, kita selalu dapat bertanya dengan memakai kata tanya mengapa. Artinya, dalam keadaan apa, bagaimana, dan mengerjakan apa. Ciri-ciri predikat yaitu jawaban mengapa dan bagaimana. Yang kedua, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Yang ketiga, dapat didahului keterangan aspek, akan, sesudah, sedang, selalu, dan hampir. Yang keempat, dapat didahului keterangan modalitas, sebaiknya, seharusnya, mesti, selayaknya, dan lain-lain. Yang kelima, tidak didahului kata yang. Jika didahului yang predikat, berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Yang keenam, didahului kata adalah, ialah, yaitu, dan yakni. Yang ketujuh, predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Yang berikutnya yaitu objek, atau biasa dilambangkan dengan huruf O. Subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam kalimat. Namun objek tidaklah demikian halnya. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Biasanya, predikat ini berupa kata kerja berkonfiksme ditambahkan. Misalnya mengembalikan, mengumpulkan, dan ditambah i. Misalnya mengambil, melempari, dan mendekati. Dalam kalimat, objek berfungsi. Yang pertama, kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Yang kedua, memperjelas makna kalimat. Dan yang ketiga, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri-ciri objek yaitu 1. Berupa kata benda, 2. Tidak didahului kata depan, 3. Mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif, 4. Jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif, dan 5. Dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Yang berikutnya yaitu keterangan, atau biasa dilambangkan dengan huruf K besar. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau warna kalimat. Keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung, seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berikut ini beberapa ciri unsur keterangan. 1. Bukan unsur utama, artinya berbeda dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Keterangan merupakan unsur tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib. 2. Tidak terikat posisi. Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau akhir kalimat dan di antara subjek dan predikat.
Jenis keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. 1. Keterangan waktu. Keterangan waktu dapat berupa kata, frasa, atau warna kalimat. Keterangan yang berupa kata adalah kata-kata yang menyatakan waktu seperti kemarin, besok, sekarang, kini, lusa, siang, dan malam. Keterangan waktu yang berupa frasa merupakan untayan kata yang menyatakan waktu, seperti kemarin pagi, hari Senin 7 Mei, dan minggu depan. Keterangan waktu yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor yang menyatakan waktu, seperti setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan ketika. 2. Keterangan tempat. Keterangan tempat berupa frasa yang menyatakan tempat yang ditandai oleh preposisi seperti di, pada, dan dalam. 3. Keterangan cara. Keterangan cara dapat berupa kata ulang, frasa, atau warna kalimat yang menyatakan cara, keterangan. Cara yang berupa kata ulang merupakan perulangan adjektiva. Keterangan cara yang berupa frasa ditandai oleh kata dengan atau secara. Terakhir, keterangan cara yang berupa anak kalimat ditandai oleh kata dengan dan dalam. 4. Keterangan sebab. Keterangan sebab berupa frasa atau anak kalimat. Keterangan sebab yang berupa frasa ditandai oleh kata karena atau lantaran yang diikuti oleh nomina atau frasa nomina. Keterangan sebab yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor atau lantaran. 5. Keterangan tujuan. Keterangan ini berupa frasa atau warna kalimat. Keterangan tujuan yang berupa frasa ditandai oleh kata untuk atau demi. Sedangkan keterangan tujuan yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor supaya, agar, atau, dan untuk. 6. Keterangan aposisi. Keterangan aposisi memberi penjelasan nomina, misalnya subjek atau objek. Jika ditulis keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurang. 7. Keterangan tambahan. Keterangan tambahan memberi penjelasan nomina atau subjek ataupun objek, tetapi berbeda dari keterangan aposisi. Keterangan aposisi dapat menggantikan unsur yang diterangkan, sedangkan keterangan tambahan tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. 8. Keterangan pewatas. Keterangan pewatas memberikan pembatas nomina, misalnya subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Jika keterangan tambahan dapat ditiadakan, keterangan pewatas tidak dapat ditiadakan. C. Pelengkap atau biasa disingkat dengan pel. Perbedaannya terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Berikut ciri-ciri pelengkap adalah di belakang predikat. Ciri ini sama dengan objek. Perbedaannya, objek langsung di belakang predikat, sedangkan pelengkap masih dapat disisipi unsur lain, yaitu objek. Contohnya terdapat pada kalimat berikut. 1. Dia mengirimi saya buku baru. 2. Mereka membelikan ayahnya sepeda baru. Unsur kalimat buku baru, sepeda baru di atas berfungsi sebagai pelengkap dan tidak mendahului predikat. Hasil jawaban dari predikat dengan pertanyaan apa? Contoh, 1. Pemuda bersenjata parang. Kata parang adalah pelengkap. 2. Budi membaca buku. Buku sebagai objek karena dapat menempati subjek. Yang berikutnya yaitu pola kalimat dasar. Berdasarkan penelitian para ahli, pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kata benda ditambah kata kerja. Yang kedua, kata benda ditambah kata sifat. Yang ketiga,
kata benda ditambah kata bilangan. Yang keempat, kata benda ditambah kata dasar dan ditambah kata benda. Yang kelima, kata bilangan ditambah kata kerja dan ditambah kata benda. Yang keenam, kata bilangan ditambah kata kerja, ditambah kata benda, dan ditambah kata benda. Yang ketujuh, kata bilangan ditambah kata benda. Ketujuh pola kalimat dasar ini dapat diperluas dengan berbagai keterangan dan dapat pula pola-pola dasar itu digabung-gabungkan sehingga kalimat menjadi luas dan kompleks. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kalimat. Kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang pertama, kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberikan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga dengan langsung menirukan, mengutip, atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan intonasi dari bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama yaitu susunan kutipan pengiring. Bila kutipan ada di awal kalimat, masukkan tanda petik pembuka dan tulis kutipannya diawali dengan huruf besar. Tambahkan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya di akhir kutipan. Masukkan tanda petik, penutup di akhir kutipan. Ikuti dengan spasi. Masukkan pengiring tanpa diselipkan tanda koma dan huruf besar. Akhiri pengiring dengan tanda titik. Contoh, apa yang harus kulakukan? Gumam Ratu Gading Mas. 2. Susunan pengiring kutipan. Bila kutipan ada di akhir kalimat, tuliskan pengiringnya dulu, seperti menulis kalimat biasa. Selipkan tanda koma sebelum menambahkan kutipan. Selipkan spasi. Masukkan tanda petik pembuka dan awali kutipan dengan huruf besar. Tambahkan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya di akhir kutipan. Masukkan tanda petik, penutup di akhir kutipan. Contoh, lalu Ratu berkata kepada pengawalnya, "Suruh kedua wanita itu menghadapku." 3. Susunan kutipan, pengiring, dan kutipan lagi. Ulang cara menulis kalimat langsung yang susunan pengiring kutipan, tetapi jangan taruh tanda titik di belakang pengiring. Taruh tanda koma di belakang pengiring, selipkan spasi, masukkan tanda petik pembuka, dan tetapi jangan awali kutipan dengan huruf besar. Tambahkan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya di akhir kutipan. Masukkan tanda petik penutup di akhir kutipan. Contoh, tunggu, teriak penasehat Ratu. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. B. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 berkata tugas, bahwa, agar, sebab, untuk, upaya, tentang, dan sebagainya. Intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Ciri-ciri kalimat tak langsung. Kata ganti orang pertama menjadi orang ketiga. Contoh, Ratu Gading Mas tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Contoh, ia menyuruh pengawalnya untuk membawa kedua wanita itu masuk. Yang ketiga, kata ganti orang kedua jamak
atau kita menjadi kami atau mereka, sesuai dengan isinya. Contoh, penasehat ratu menyuruh pengawal itu untuk menunggu dan menyarankan agar mereka menanyakan dulu sebabnya. Yang berikutnya, kalimat berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikalnya. Kalimat tunggal ialah kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klasa yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang paling sederhana. Kalimat tunggal yang sederhana ini dapat ditelusuri berdasarkan pola-pola pembentukannya. Kalimat tunggal terdiri dari dua jenis, yaitu kalimat nominal, yaitu jenis kalimat yang pola predikatnya menggunakan kata benda. Yang kedua yaitu kalimat verbal, yaitu jenis kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Dua jenis kalimat tunggal di atas dapat dikembangkan dengan menambahkan kata pada tiap unsur-unsurnya. Dengan adanya penambahan tiap unsur-unsur itu, unsur utama masih dapat dengan mudah dikenali. Perluasan kalimat tunggal itu terdiri atas keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara, keterangan modalitas, keterangan aspek, keterangan tujuan, keterangan sebab, keterangan kalimat yang menjadi frasa. Yang berikutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat dasar. Struktur kalimat majemuk terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik secara koordinasi maupun subordinasi. Yang berikutnya yaitu hubungan kedua kalimat dasar dalam kalimat majemuk. Setara tersebut tidak tampak jelas karena tidak digunakan konjungsi di antara kedua kalimat dasar tersebut. Jika konjungsi kalimat itu diganti dengan kata tetapi, hubungan kedua kalimat tersebut akan berubah. Konjungsi mempunyai peranan yang penting dalam kalimat majemuk. Peranan konjungsi adalah menyatakan hubungan antar kalimat dasar dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu kalimat majemuk setara penggabungan ialah jenis kalimat yang dapat diidentifikasi dengan adanya kalimat yang dihubungkan dengan kata dan atau serta. Kalimat majemuk setara pertentangan ialah jenis kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kata tetapi, sedangkan, melainkan, dan namun. Kalimat majemuk setara pemilihan ialah jenis kalimat majemuk yang di dalam kalimatnya dihubungkan dengan kata atau. Contoh, dia bingung memilih antara buah apel atau buah anggur. Kalimat majemuk setara penguatan ialah jenis kalimat yang mengalami kekuatan dengan menambahkan kata bahkan. Kemudian yaitu kalimat majemuk bertingkat. Induk kalimat dan anak kalimat. Perbedaan induk dan anak kalimat dilihat dari 3 kategori. Yang pertama yaitu kemandirian sebagai kalimat tunggal. Hal ini tampak pada contoh berikut. A. Hujan turun selama 3 hari tiada henti-hentinya. B. Sehingga banjir melanda sawah dan ladang petani desa itu. Kalimat A dapat berdiri sendiri, sedangkan kalimat B tidak. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Sedangkan induk kalimat tidak didahului konjungsi. Contohnya yaitu, saya membaca buku ketika dia datang. Jika konjungsi dipindahkan di awal kalimat itu, akan terjadi perubahan baik struktur maupun informasi.
Setelah dipindahkan ke bagian kalimat dan unsur kedua merupakan induk kalimat. Yang berikutnya yaitu berdasarkan penghubungnya, konjungsi kalimat majemuk terdiri dari 10 macam, yakni waktu, sebab, akibat, syarat, perlawanan, pengandaian, tujuan, perbandingan, pembatasan, dan alat, serta kesertaan. Yang berikutnya yaitu kalimat majemuk campuran atau biasa disingkat dengan KMC. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat majemuk yang merupakan penggabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Minimal pembentukan kalimatnya terdiri dari 3 kalimat. Contoh, Tony bermain dengan Kevin. Rina membaca buku di kamar. Ketika aku datang ke rumahnya. Hasil penggabungan ketiga kalimat di atas, Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar ketika aku lagi ke rumahnya. 3 kalimat berdasarkan isi atau fungsinya. A. Kalimat pernyataan atau deklaratif adalah kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Biasanya, intonasi menurun, tanda baca titik. Misalnya, contoh kalimat pada kalimat pernyataan yaitu 1. Presiden Gus Dur mengadakan kunjungan ke luar negeri. 2. Indonesia menggunakan sistem anggaran yang berimbang. B. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah dalam bentuk lisan biasanya diakhiri dengan intonasi yang tinggi. Sedangkan pada bentuk tulisan, kalimat ini akan diakhiri dengan tanda seru. Ciri-ciri kalimat perintah: 1. Intonasi keras. 2. Menggunakan tanda seru bila digunakan dalam tulisan. 3. Kata kerja yang mendukung kalimat biasanya kata kerja dasar. 4. Menggunakan partikel pengeras. Dan 5. Berpola kalimat inversi. Beberapa bentuk kalimat perintah. 1. Kalimat perintah permintaan adalah perintah halus, orang yang menyuruh bersikap rendah. 2. Kalimat perintah larangan adalah perintah yang melarang seseorang melakukan sesuatu hal. 3. Kalimat perintah ajakan biasanya didahului kata-kata ajakan. 4. Kalimat perintah sindiran atau cemooh adalah kalimat perintah yang mengandung ejekan karena yakin bahwa yang diperintah tidak mampu melaksanakan yang diperintahkan. 5. Kalimat perintah bersyarat adalah perintah yang mengandung syarat untuk terpenuhi sesuatu hal. 6. Kalimat perintah mengizinkan adalah perintah biasa yang ditambahkan dengan pernyataan yang mengungkapkan pemberian izin. C. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya menggambarkan atau menginformasikan sesuatu dalam penulisannya. Kalimat ini diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya kalimat ini akan diakhiri dengan intonasi yang menurun. Biasanya, kalimat berita akan berakhir dengan pemberian tanggapan dari pihak yang mendengar kalimat berita ini. Ciri-ciri kalimat berita: 1. Intonasinya yang netral, tak ada suatu bagian yang dipentingkan dari yang lain. 2. Susunan kalimat tak dapat dijadikan ciri-ciri karena hampir sama saja dengan kalimat lain. 3. Suatu bagian dari kalimat berita dapat dijadikan pokok pembicaraan. Dalam hal ini, bagian tersebut dapat ditempatkan di depan kalimat, atau bagian tersebut mendapat intonasi yang lebih keras. Intonasi yang lebih keras yang menyertai kalimat seperti ini disebut intonasi pementing. Beberapa bentuk kalimat berita. 1. Kalimat berita positif. 2. Kalimat berita negatif, yaitu kalimat berita yang berisi pengingkaran
atau kalimat yang ditandai dengan kata ingkar. Contoh kalimat berita yaitu ayahku bukan seorang koruptor. 2. Kakekku tidak mau makan daging sapi. 3. Rian adalah seorang pembunuh yang sadis. 4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui Masjid Agung di Bogor. Dan 5. Banyak anggota DPR yang melakukan korupsi. D. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Biasanya kalimat ini akan diakhiri dengan pemberian tanda tanya. Kata tanya yang sering digunakan untuk membuat kalimat. Adapun macam katanya dan gunanya adalah 1. Apa, gunanya hal, orang, atau barang. 2. Siapa, menunjukkan orang atau nama orang. 3. Kapan, menunjukkan bila mana. Di mana, menunjukkan tempat. Mengapa, menunjukkan sebab. Bagaimana, menunjukkan keadaan, cara, atau proses. Beberapa bentuk kalimat tanya, yaitu 1. Kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi. Yang dimaksud kalimat tanya klarifikasi atau penegasan dan kalimat tanya konfirmasi atau penjernihan ialah kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain untuk tujuan mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya ini tidak meminta penjelasan, tapi hanya membutuhkan jawaban pembenaran atau sebaliknya dalam bentuk ucapan ya atau tidak dan benar atau tidak benar. Yang terakhir, kalimat seruan adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan sakit, marah, terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat. Biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Bila dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.